Ketika kita mau melamar pekerjaan, itu sama kayak kita nyari cewek sebenarnya, nyari pacar. Yang membuat lu memilih orang tadi itu, itu dari apanya tuh? Kalau bisa dapat dia gitu. Gue boleh ngomong vulgar gak sih? Apa sih? Enggak maksudnya. Boleh. Jelasin dulu grafologi itu apa? Ilmu yang memahami tentang grafologi. Podcast habis kerja. Dari sudut pandang lu sebagai HRD, kira-kira apa sih CP-CP yang mungkin menarik perhatian lu gitu kan? Dan juga sebagai penilaian lu juga kalau orang-orang interview itu seperti apa sih bagusnya gitu. Karena kan mungkin kita juga udah sering kan tips desain CV agar diterima HRD gini. Tips interview gini tapi akhirnya nggak lulus juga. Nah di sini dari sudut pandang lu langsung nih yang berada di HR department, kira-kira apa? Oke. Mungkin kita bagi nih ya. Jadi sini udah corporate, karena HRD nih. Juga. Langsung kan corporate-nya di sini. Oh ini lampu. Corporate ini slave di sini. Budak. Corporate ini slave di sini. Karena kadang kesel. Kita udah submit CV nih. Dari gua baca-baca nih ya. Kita udah submit CV, udah ini habis itu hilang. Ghosting kan. Benar. Jadi ghosting. Jadi itu ya. terkadang apa sih tipsnya tuh biar lu bisa hire kita supaya nggak cuma nyangkut di security. Oke. Itu kan banyak kasihan sekali. Makasih. Paling pertama pasang foto cakep ya Ki. Nanti kita bahas. Oke. Jadi jangan kemana-mana. Udah mau iklan ya? Kan saya udah mau iklan. Oke, mungkin sebelumnya iklannya Grab nanti. Sekarang dari mana nih? Saya di salah satu perusahaan manufaktur otomotif gitu, salah satu produsen terbesar di Indonesia lah, di roda 4 mobil gitu. Udah berapa lama di situ? Baru ya. Ya lebih dari 5 tahun. itu semen ya? HR rekrutmen, development, training sama organisasi development. Generalis lah gitu ya. Diplomat sih. Kalau generalis kan dia megang operasional juga, megang BPJS, absensi, payroll gitu. Itu operasional. Tapi pernah kan? Enggak. Pernah lu ngurusin. Pernah, cuma enggak nyampein ke dalam lah gitu. Tapi pernah lah. Tapi expertingnya di 3 poin. Oke, mungkin boleh diceritain dulu deh. Kalau dari HR rekrutmen itu dia ngapain sih itu? Maksudnya apa yang membedakan misalnya dari sisi rekrutmen, developmentnya apa yang di-develop? Jadi gini teman-teman semua, asik. Gila expert banget ini. Jadi salah gue bawa kesini. Rekrutmen yang pertama dilakukan biasanya kita kan kalau ada permintaan dari departemen apapun itu di perusahaan, minta tambah orang nih gitu. Kan kalau tambah nasi kan di warteg gitu kan gitu. Kalau tambah orang ya biasa ke kita. Dari situ biasanya kita apakah kita harus ngambil orang baru atau gimana ya. Kalau kita ngobrol jangan terlalu teknis lah ya gitu ya. Kalau teknis emang panjang, ada manpower planning, manpower actual, banyak macam-macam. Nah biasanya kita posting job lowongan pekerjaan, baik itu di job portal atau e-player di media sosial dan lain sebagainya. Nanti baru tuh mulai masuk tuh CP-CP itu. Nah paling yang mau kita highlight ini tentang bagaimana sih CP yang bagus atau gimana nih? Boleh ya. CP yang bagus ya. Boleh. Nah sebenarnya sih kita udah mau masuk ke digital kan, digital. Biasanya mungkin mayoritas beberapa perusahaan, nggak semua sih. Biasanya orang kalau dulu kan titip security segala macam gitu kan, itu khawatir ada fraud, ada jual beli lowongan dan lain sebagainya lah. Biasanya sekarang kita ada yang pakai web, ada yang bahkan mungkin ada pakai link gitu ya, jadi dia tinggal upload CV dan lain sebagainya. Email juga ya. Tapi kalau sebagai dari bagusnya tuh kita apply via online atau misalnya lebih bagus langsung ke kantor gitu sih kalau di mata maksudnya apakah kalau yang langsung print out seperti itu mendingan print out atau lewat digital gitu mungkin malah
dari kantornya mikir ada ini nyapa doang. Ternyata dia malah lebih melihat dari yang online aja. Benar. Nah, sebelum ke situ saya mau cerita sedikit ke belakang dulu. Oke. Ya, cerita agak sedih sih gitu. Kita kayak nggak kuat ini. Dia cerita melamar kerja. Enggak maksudnya. Gini, saya pernah baca satu artikel ini manfaat buat saya lupa tapi yang nulis artikelnya siapa. Sampai sekarang itu masih saya jadiin acuan gitu ya untuk cari pekerjaan. Nah, jadi gini, ketika kita step pertama buat teman-teman yang mau melamar kerja, ini selalu saya bilang di training, ketika kita mau melamar pekerjaan, itu sama kayak kita nyari cewek sebenarnya, nyari pacar. Oke. Nih, contoh misalnya, kalian waktu misalnya yang baru lulus SMA, ketika di SMA, katakanlah ada namanya Jaki sama Robi. Saya sama-sama jomblo sama dia nih. Saya cari ceweknya dengan cara bikin surat cinta, difotokopi sebanyak-banyaknya, terus masukin ke rumah-rumah si cewek. Saya udah simpan alamatnya segala macam. Lalu saya pulang ke rumah berharap ada yang balas surat cinta saya. Bisa jadi ada yang balas gitu. Tapi ketika dibalas nih, ketemuan ternyata nggak cocok. Itu probability-nya jadi kecil kita keterima. Nah, dibandingkan dengan Mas Robi misalnya. Ketika dia mau nyari cewek di sekolahnya, dia lihat tuh nih cewek mana yang kiranya oke nih. Wah, misalnya si A, si B, si C. Si A ini misalnya, wah, kayaknya dia suka cowok yang jurusannya teknik mesin misalnya. Oh, gue teknik mesin, cocok gitu. Terus si cewek ini dia suka yang rambutnya rapih gitu. Oh, rambut gue rapih misalnya, cocok rapih kan rambutnya dibanding gue gitu kan. Kayak gitu. Hal-hal kayak gitu. Jadi kita harus tahu dulu si cewek yang ini suka apa. Ketika kita udah yakin, deketin gitu. Tembak, jadian, akhirnya kita keterima kerja. Kurang lebih seperti itu. Jadi banyak yang salah persepsi ini orang itu termasuk saya dulu zaman waktu lulus SMA. Jadi kan kita ngikutin teman lah, tradisi lah ya. Kita bikin surat lamaran sebanyak-banyaknya, keliling pagi-pagi pakai motor, masukin sana sini pakai baju putih hitam, ngapain juga gitu, padahal kan ketemu office-nya juga enggak. Nah, jadi saran saya yang pertama adalah pilih perusahaan yang kiranya sesuai requirement. Misalnya kalian yang dibutuhkan adalah teknik mesin, sedangkan kalian teknik tata boga nggak kepake misalnya gitu. Kita ningkatin chance-nya yang gede gitu. Nah, lalu itu baru dari metodenya. Dari segi penulisan, ada yang bilang, wah kalau di print out nih ya, apakah bagusnya di tulis tangan ataukah di print gitu ya. Ada kekurangan dan kelebihan. Jadi kalau dulu orang berpikir nulis tangan tuh lebih oke karena kita bisa lihat katanya orang ini tipenya gimana dengan ilmu grafologi biasa kita sebut. Dan nggak semua HR, apalagi orang yang bagiannya seleksi lamaran ngerti grafologi gitu ya. Mungkin saya takut salah penyebutan nih. Jelasin dulu grafologi itu apa? Ilmu yang memahami tentang grafologi. Nggak menjawab. Ilmu yang memahami bagaimana sih orang ini dari segi tulisan tangannya. Tulisan tangan. Berarti HR punya kemampuan itu ya? Enggak semua justru. Nah, makanya kalau saya pribadi mungkin banyak pendapat HR yang berbeda juga, tapi ini waktu itu kita pernah diskusi beberapa HR di satu forum, baiknya ditulis tangan. Kenapa? Karena termasuk saya tulisannya jelek, enggak kebaca gitu. Itu salah satu faktor CV kalian enggak dibaca. Kita enggak tahu ini namanya apa, jurusan apa, enggak jelek itu tulisannya gitu. Kalaupun bagus juga ya itu nilai plus gitu ya. Terus kadang dia nulis lamaran, nomor kontaknya ditulis di amplop yang coklat itu. Nah, HR nggak semua sih, tapi mayoritas, kita bisa mayoritas, ketika CV diterima dikeluarin dulu tuh. Kata amplopnya dipisahin. Ketika kita ini orang bagus nih. Berarti nggak perlu ya menghias amplop. Nggak perlu sih sebenarnya gitu, mau kasih loper ya itu di amplop itu ya. Di amplop. Nah, sedangkan di CV-nya nggak ada teleponnya. Nah, itu jadi masalah. Ini pernah kejadian sama saya. Ini orang bagus. Dan saya lupa amplop yang mana tuh, udah numpuk tuh amplopnya gitu. Saya nyari kontak, akhirnya dia gagal. Itu jadi saran saya kalau misalnya mau nulis, jangan sampai lupa nulis kontak di CV-nya juga gitu. Terus fotonya juga foto yang proper gitu. Maksudnya nggak harus formal pas foto gitu ya, tapi kalian tetap kelihatan profesional gitu. Jangan selfie dan lain sebagainya kalau misalnya yang seperti itu gitu ya. Ya itu kalau dari CV gitu. Dan ada lagi yang dari email. Bagaimana dari email? Biasanya dari email tuh dia hanya nulis melamar kerja gitu. Terus kasih attachmentnya misalnya file nomor 0002 gitu. Ini apa gitu?
harusnya ditulisin attachment-nya lamaran kerja misalnya. Terus misalnya kalian mau lampirin yang lain, misalnya ini SKCK, ini KTP. Jadi kasih file name-nya yang benar gitu. File name sesuai dengan dokumennya. Terus pembukaan surat ya kayak kita menulis surat aja biasa gitu di email seperti itu. Terus kasih subjeknya, kalau misalnya kalian ingin melamar sebagai misalnya marketing, itu subjeknya melamar marketing, dan kasih tahu juga dapat informasinya dari mana gitu. Kayak gitu. Terus di CV-nya harus nulis apa sih? Yang pasti di CV biodata diri, dan gak usah terlalu banyak misalnya SD di mana, TK di mana, itu sebenarnya itu nggak perlu ya. Boleh juga, cuma misalnya kita bacanya tuh nggak pengaruh juga gitu. Yang baiknya berapa lembar Ki? Karena banyak pertanyaan juga kan. Gitu. Baiknya sih ini sebenarnya tergantung dari experience ya. Misalnya sebaiknya tuh sesingkat-singkatnya gitu, karena proklamasi juga sesingkat-singkatnya gitu kan. Kayak gitu. Nah, jadi intinya yang ditampilkan adalah biodata diri, pengalaman kerja, pengalaman training atau organisasi, dan achievement gitu. Kalau yang udah punya experience. Itu kalau yang experience. Tapi yang fresh graduate dia bagusnya ngelampirin dari mana tuh? Nah, fresh graduate selama dia itu pernah magang kah, pernah bikin project kah, atau pernah organisasi. Paling penting itu ya mesti kayak pernah magang sama pernah project. Misalnya kayak contoh lulus kuliah nih, saya pernah misalnya di satu perusahaan bikin project ini, atau saya sama dosen saya bikin project ini, hasilnya ini, dan diimplementasikan begini. Itu oke banget menurut saya gitu. Terus ya kalau bisa satu lembar. Cuman kadang-kadang kan orang banyak nih experience segala macam gitu. Menunjukkan kalau dia experience. Benar. Gitu. Terus misalnya bahasa yang dia kuasain apa gitu ya. Kayak gitu, misalnya bahasa Inggris, bahasa Jerman, Jepang gitu. Bahasa kalbu. Bahasa basi juga itu. Kalau dari segi rekruter lu lebih nyaman ngelihat orang yang satu halaman itu, tapi dia orang satu halaman baca nih. Iya, satu halaman maksudnya mendeskripsikan secara general atau lembar gitu ya. Apakah karena dia udah punya banyak pengalaman dituangin itu semuanya di situ, misalnya jadi 4 halaman. Nah, lebih nyaman mana gitu. Kalau 4 halaman sih nggak rekomendasi, maksimal 2 halaman. Karena khawatir kalau misalnya saat dipaksakan 1 halaman jadi acak-acakan tempatnya gitu. Kita bingung nih cara bacanya gimana gitu. Dan satu lagi yang paling penting, maksudnya orang kadang-kadang nulis misalnya kemampuan Photoshop, dia kasih bintang 5, bintang 3. Nah, itu menurut saya pribadi nggak oke. Kenapa? Karena kita nggak tahu standar poinnya gimana, perhitungannya gimana gitu ya. Benar. Dengan cara menulis di CV cukup tulis mahir atau cukup atau misalnya pemula kayak gitu aja. 0 sampai 100 kayak gitu dia bikin 80. Nah, kita tahu skala 0 sampai 100 dari mana? Karena dia cuma nulis 80 doang. Lu lebih milih dia ngepecah dari CV sama sertifikatnya apa gabung jadi satu? Oke. Nah, ini sih kalau tips yang dari experience ya, berdasarkan experience. Jadi saran gue kan tergantung, kalau email tergantung memorinya. Misalnya sampai 10 megabyte itu nggak oke menurut gue gitu. Jadi kan bentuknya PDF. Kalau misalnya masih di bawah 2 mega atau 3 mega masih oke lah. Jadi anjing gue 7 megabyte nih. Serius? Kompres dong. Jangan, itu cuma buat yang demam. Pakai template. Jadi sampai di mana tadi kita? Ini digabung atau dipisah. Oh gitu. Ya saran sih yang tadi ya, kalau misalnya mau dibentukkan PDF soft copy-nya buatnya seperti itu. Terus kalau misalnya mau di print ya apa-apa, berarti unprint itu. Dan jangan lupa di binder clip gitu, karena kadang-kadang kita buka acak-acakan gitu ya, foto di mana-mana. Terus bikin rapi juga, misalnya depannya pas foto, belakangnya KTP, NPWP sesuai ukuran lah gitu. Terus jangan pas habis itu yang dibuka pertama SKCK gitu. Padahal kan yang paling penting CV gitu. Kayak gitu sih. Kayak gitu sih gitu. Jadi urutannya ya sesuai. Jadi habis SKCK, habis CV, mungkin ijazah, jadi kan SKUN gitu. Jadi secara mungkin dibilangnya lebih sopan atau enggaknya itu, kalaupun misalnya di si perusahaan tersebut dia untuk melamarnya disediakan sama dia via webnya, atau dia cantumkan di situ alamat email gitu, itu ya lebih baik ke situ aja ya. Gue pengen biar lebih pasti nih CV gue nyampe, gue dua-duanya gue kirim, perlu gitu nggak sih? Iya. Jadi gue ke kantor gue email gitu. Bahkan sekarang sih udah mulai banyak nggak nerima secara fisik ya di security gitu kan, apalagi masa zaman COVID kemarin. Green apa namanya itu? Green company. Sustainability. Benar banget gitu ya. Terus apa namanya?
kalau bisa lewat email, terus sekarang banyak job portal sih ya sebenarnya. Kalau gue pribadi kalau boleh cerita ya, kalau buka email yang lamaan kan kita sering buka ya, itu dalam seminggu tuh bisa 1.000, bisa 2.000, pegel juga sih liatinnya gitu sebenarnya. Itu lamaran semua maksudnya? Iya gitu sebenarnya gitu, pegel dan jadi kadang-kadang kita random. Jadi misalnya slot kita buka lihat gitu, kayak gitu. Kasihan ya. Karena emang maksudnya tapi saat itu memang perusahaan sedang membuka lowongan atau enggak? Sedang buka lowongan. Sedang buka lowongan gitu. Walaupun enggak buka lowongan tetap ada email juga sih sebenarnya. Tapi jujur dari sudut pandang HR, kira-kira dia lebih pakai platform apa sih? Kan ada banyak platform. Iya. Sekarang kalau Jobstreet, pakai itu yang mana? Di Instagram, Facebook kan juga ada. Betul, ada juga tuh linknya. Ya menarik sih sebenarnya. Kalau saya pribadi sebenarnya masih pakai Jobstreet gitu ya, karena penggunanya masih cukup banyak gitu. Sekarang bahkan JobDB kalau nggak salah udah merger sama Jobstreet, karena memang dia sebenarnya satu company gitu kan. Cuma bisa nggak tahu nih, mungkin bisa dikoreksi Jobstreet sama JobDB udah gabung atau belum sih. Ingat saya tapi itu udah nggak ada. Yang posting Jobstreet itu siapa sih biasanya? HR. Iya, rekruternya ya. Iya, benar gitu kayak gitu. Rekruter. Terus sebenarnya nggak nyaman juga sih pakai, maksudnya kita dilema sih, maksudnya orang cari kerja susah, perusahaan nyari kandidat juga susah, sampai kita harus bayar Jobstreet itu puluhan juta gitu, bayar Jobstreet itu hanya untuk berapa job posting doang gitu. Ya, itu kadang-kadang ada masalahnya di mana sih, nggak link and match-nya itu kan. Pemerintah kan lagi menggalakkan link and match gitu kan. Makanya sekarang dibentuk-bentuknya balai pelatihan besar dan segala macam. Itu bagus banget sih menurut saya, pemerintah sudah mulai hadir di situ gitu. Jadi si pelamar dia butuh biaya untuk bikin lamaran dan segala macam. Si perusahaan pun harus mengeluarkan biaya untuk mencari kandidat. Ini aneh gak sih? Iya. Gitu, sedangkan tingkat pengangguran tinggi gitu. Gitu, kayak gitu. Nah, ini beberapa sih yang tadi banyak sekali gencar program link and match, kalau itu udah mulai tahun 2019 tuh pemerintah. Seingat saya ya, atau mungkin saya baru tahu gitu, kayak gitu sih. Podcast Habis Kerja.